Bab 5401. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, Siput Menjadi Liar. Plus matikan mengatur ulang. Bang Muyun meletakkan tangannya di depannya. Ekor raksasa yang panjangnya 100 kaki itu langsung tersapu ke bawah. Dampak dahsyatnya membuat Muyun terjatuh ke tanah dan meremukkan pohon-pohon kuno. Tubuh Muyun jatuh ke tanah, tapi dia tidak terluka. Ketika Anda mencapai alam bintang 7, kekuatan Tao terhubung dengan 7 bintang di langit. Pada tingkat ini, tubuh fisik juga akan diairi dan ditingkatkan. Muyun berdiri di lubang yang dalam dan menatapnya. Dia melihat seekor binatang dengan tinggi 10 kaki dan seluruh tubuh berbulu halus. Matanya menatapnya dengan tamak. Binatang itu mempunyai bulu yang sangat panjang dan berwarna merah darah, namun warna batang dan daun pohon purba tempat tinggalnya sama. Jika Anda tidak memperhatikannya dengan cermat, Anda tidak dapat melihatnya sama sekali. Bentuk tubuhnya seperti beruang, namun bulunya terlalu panjang, berkilau seperti surai kuda, dan panjang ekornya 100 kaki. Ekornya melayang seperti pusaran air di belakangnya. Tadi, ekor inilah yang mengalahkannya. Muyun mengerutkan kening dan menatap dengan rasa ingin tahu pada binatang buas di depannya. Saat ini, para ork di dunia baru juga merupakan keturunan dari para ork yang selamat dari masa banjir dan kelaparan. Ia umumnya dikenal sebagai binatang buas. Tidak ada hierarki yang jelas mengenai binatang buas. Bagaimanapun, setiap jenis binatang buas memiliki sarana untuk memperbaiki diri. Muyun tidak mengenal beruang besar berambut darah, yang tingginya 10 kaki dan ekornya melayang. Lagi pula, dia pernah ke Changyun sebelumnya. Selama bertahun-tahun, ia memang telah melihat banyak situs bersejarah, namun alam semesta begitu luas sehingga setidaknya terdapat puluhan ribu hewan liar. Belum lagi dia, bahkan beberapa tokoh di ranah Kaisar Daoxin dan Kaisar Daotian pasti tidak akan mengenali segala jenis hewan liar di dunia baru. Namun, beruang berdarah itu baru saja menarik ekornya, yang mungkin membuat Muyun merasakan kekuatannya. Tingkat 7 bintang dan 8 trigram. Bagaimanapun, itu bukan pada level Kaisar Taoisme. Muyun tidak akan takut. Anjing, aku tidak memprovokasimu, tapi kamu menggangguku. Muyun mendengus dan menjabat tangannya. Ambil pukulan dariku. Setelah meminum sepatah kata pun, tinju Muyun langsung membombardir. Dengan satu tangan terkepal dan dibombardir di depannya, kekuatan batin Tao-nya tidak terhubung secara jelas dengan langit dan bumi. Pada saat yang sama, ada lebih banyak bintang Qi yang mengalir di permukaan tinjunya. Ini bukan hanya transformasi kedatangannya di alam bintang 7 Daowen, tetapi juga puncak dari kendali penuhnya atas meteorologi jilid keempat. Di alam bintang 7, kekuatan Tao mengalir melalui 7 bintang, yang terintegrasi dan sangat mendominasi. Seni meteor volume keempat memadatkan Qi bintang-bintang, dan serangan gerakan pendukung Dao Jue berhubungan erat dengan Qi bintang-bintang. Tangan besi meteor, Muyun mengayunkan tinjunya, yang seperti besi halus dan meteorit, dan langsung mengenai beruang berdarah itu. Beruang berdarah itu berdiri, cakarnya terbuka, dan suara hentakan di udara segera terdengar. Ujung cakarnya menusuk Muyun seperti anak panah yang tajam. Anda dipersilakan untuk mengangkat cakar dan mengangkat tubuh Anda. Kedua cakar itu, seolah-olah bisa merobek benda tajam apapun, kali ini mencengkeram cakar beruang berdarah itu. Banging 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 banging. Banging 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 banging. Nafas yang menakutkan bergema di seluruh dunia. Beruang berbulu darah itu tercengang saat melihat pemandangan ini. Ekor besar yang melayang di belakangnya membentang langsung menjadi garis dan menyapu ke arah Muyun. Anjing, Muyun memarahi, dan tubuhnya melayang ke udara. Dengan sua, dia muncul di depan beruang berambut darah dan meraih ekornya. Beruang berbulu darah itu sedikit terkejut di matanya. Tapi selanjutnya, Muyun meraih ujung ekornya dan melemparkannya ke tanah. Suara bang 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 bang. Untuk waktu yang lama, organ dalam beruang berambut darah itu rusak, dan beruang itu jatuh ke tanah tanpa suara apapun. Muyun mendatangi beruang itu, merobek kulit beruang itu dan memotong daging beruang itu. Segera,
Di kaki gunung, Muyun, yang menyalakan api unggun, memanggang daging kaki beruang dari darah beruang dan memakannya. Dupa, satu suap, penuh semangat. Saat ini, dia sudah lama lapar, tetapi selama bertahun-tahun, dia belum makan apapun, yang membuat Muyun serakah. Muyun mau tidak mau memikirkannya ketika dia mencicipi makanan lezat sendirian. Di mana ini? Apakah di Jiwei? Beberapa orang telah mengembara di luar angkasa selama 2500 tahun. Gadis Yuexi pasti sudah gila. Ketika dia tiba di batas ekor 9, dia pasti akan kembali ke wilayah Changyun jika dia tidak sabar menunggu mereka. Wang Xinya tahu dia sudah pergi. Saya khawatir dia juga akan sangat khawatir. Muyun sedang makan barbecue, memikirkannya sepanjang waktu. Dengan makanan dan anggur yang cukup, Muyun siap berangkat. Orang tua hulu, Cixian Hao, Zhang Xuexin, Shen Mugui, kita tidak akan berjauhan. Kita harus bisa bertemu mereka saat kita berjalan-jalan. Baru saja berdiri, Muyun tiba-tiba merasakan sedikit bahaya. Sepertinya ada sepasang mata yang menatap diri mereka sendiri. Siapa? Ledakan. Pada saat berikutnya, bumi tiba-tiba runtuh dan tubuh Muyun bangkit dari tanah. Seekor ular boa dengan pola cian ditarik keluar dari tanah dan memukulnya ke arah Muyun. Tangan besi meteor, satu ledakan, bayangan tinju setinggi 100 kaki, menderu ke bawah. Dong, raungan tumpul meledak, tubuh Muyun mundur ratusan kaki dan jatuh di pohon kuno. Tapi saat itu juga, mendesis, surat ular dengan panjang 10 kaki tiba-tiba berguling ke arah Muyun dari balik pohon kuno, menyemburkan kabut tebal berwarna hijau tua, merusak udara dan mencoba mengikis Muyun bersama-sama. Naga roh darah. Dalam sekejap, Muyun dikelilingi oleh naga roh berdarah. Naga roh darah adalah bentuk pertama yang berevolusi dari formula naga transformasi giok darah. Dia juga tahu dari mulut tanda tinta bintang bahwa formula giok darah yang berubah menjadi naga pada awalnya merupakan keterampilan rahasia aula bintang dan sangat kuat. Naga roh darah bisa besar atau kecil, tergantung situasinya. Ular Xinzi sepanjang 10 kaki menyentuh tubuh naga roh darah. Naga roh darah segera mengeluarkan suara zizi, dan sebagian besar tubuhnya terkorosi. Saat ini, bumi bergemuruh. Tanah retak dan seekor ular boa muncul dari tanah, menghancurkan semua pohon kuno di sekitarnya. Tubuh ular piton memiliki panjang 500 kaki dan tebal 10 kaki. Ini sangat kuat. Binatang buas lainnya, di mana ini? Mata Muyun tenggelam, langsung mengayunkan tinjunya dan menghancurkannya. Pada saat yang sama, Labu Tua, Peri Merah, Senja Sen, dan Zhang Xuexin juga melihat-lihat di pegunungan dan hutan kuno. Di dalam hati keempat orang itu, mau tak mau mereka mengirimkan keraguan yang sama seperti Muyun. Di sini, di mana itu? Sekilas, ada pegunungan dan hutan yang tak ada habisnya. Ini adalah kehancuran gunung, dan langit serta langit kosong. Tapi seperti Muyun, Shenmu diserang oleh binatang buas dan terlibat dalam pertempuran sengit tanpa mengamatinya untuk beberapa saat. Kedua lelaki tua itu, lelaki tua Cixian Hao dan lelaki tua Hulu, berpengalaman. Mereka hanya melompat di antara pepohonan dan gunung kuno, dengan hati-hati melindungi diri mereka sendiri dan menjelajahi tempat apa ini. Adapun Zhang Xuexin, dia duduk bersila dan mulai berlatih secara langsung. Terisolasi dari langit dan bumi selama 2500 tahun, ia kini ingin memulihkan kultivasi tertentu dan mengenal kembali dunia nyata langit dan bumi. Booming pegunungan dan hutan yang subur. Dengan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Puluhan mil mengelilingi bumi, semua pohon purba berubah menjadi bubuk, dan ratusan retakan muncul di bumi. Sekilas, terjadi kekacauan di mana-mana. Muyun tersentak, memegang pedang Mingwang, wajahnya menjadi pucat. Lebih gila, benar-benar pembunuh. Piton ini beberapa kali lebih kuat dari beruang berdarah. Setidaknya itu tingkat 9 istana. Kombinasi seni meteor dan formula naga giok darah tidak dapat membunuhnya. Dalam keputusasaan, Muyun harus mengorbankan pedang Raja Ming yang tak tergoyahkan dan menunjukkan formula pedang angin yang ekstrim, yang merupakan satu-satunya cara untuk membunuhnya. Perang ini akhirnya membuat Muyun merasakan perasaan bahagia beberapa tahun terakhir. Selama 2500 tahun terakhir, dia telah menghabiskan lebih banyak waktu untuk berpikir keras dan tidak ada perjuangan hidup dan mati untuk ditempa. Dalam analisa terakhir, lebih baik terus berjuang dan berjuang. Setelah pulih beberapa saat, Muyun terus bergerak maju. Ada beruang besar dengan bulu berdarah terlebih dahulu,
lalu ular piton yang ganas. Mu Yun selanjutnya juga berhati-hati. Pegunungan kuno ini tidak terlihat sederhana. Berjalan dan berhenti, Mu Yun sendirian, terlihat sangat kecil di antara pegunungan setinggi ribuan kaki dan pepohonan setinggi ratusan kaki. Setelah setengah bulan. Selama setengah bulan ini, Mu Yun juga bertemu dengan beberapa binatang buas, baik menunggu kesempatan untuk menyergapnya, atau langsung bertemu dengannya dan menembaknya. Sebagian besar binatang buas ini berada pada level Daowen Senjing. Yang terkuat adalah wilayah Daowen Sifang. Mu Yun bertarung dengannya selama 2 hari sebelum membunuhnya. Pertarungan hari ini juga secara bertahap mengembalikan Mu Yun ke kondisi puncaknya dan menjadi lebih mahir dalam mengendalikan dirinya sendiri. Selama lebih dari 10 hari, Mu Yun melintasi ratusan mil, dan tidak ada orang yang terlihat hidup. Pada hari ini, di kaki gunung yang tinggi, Mu Yun berburu seekor rusa dan menyimpan daging rusanya. Sekarang dia mengeluarkan kaki rusa dan memanggangnya. Zhu Tiantu ada di dunia. Ping Xianxian dan Pan Guling juga duduk di seberangnya, memanggang daging rusa. Di sini cukup berbahaya. Mu Yun tidak membiarkan Ping Xian keluar. Terlebih lagi, Ping Xianxian tinggal di dunia Zhu Tiantu, ditemani oleh roh Pangu, namun dia tidak kesepian. Terlebih lagi, di dunia pembunuhan surga, Ping Xian tidak harus bergantung pada kekuatan Tao untuk berlatih, tetapi menggunakan kekuatan dunia sebagai sumber kekuatannya. Kekuatan dunia tempat lahirnya pohon dunia telah mengalir ke dunia Zhu Tiantu. Tahun itu, Mu Yungang mengambil alih dari Jian Xiyun untuk mengurus Ping Xianxian. Ping Xianxian adalah ranah Taoisme dan Sacai pada saat itu. Selama bertahun-tahun, orang Mu Yun mengembara tanpa tujuan dalam ruang dan waktu. Meskipun wilayah mereka telah ditingkatkan, itu masih sangat kecil. Namun, Ping Xianxian menghabiskan sebagian besar waktunya di dunia membunuh surga dan mengandalkan kekuatan dunia untuk berlatih. Sekarang dia juga berada pada level Taoisme dan 8 trigram. Peningkatan luar biasa, dan Mu Yun menemukan fenomena aneh. Perasaan Ping Xianxian tidak seperti orang yang tidak bisa mengatakannya. Hal ini membuat Mu Yun sangat ragu bahwa Ping Xianxian mungkin bukan putri Ping Lingjun dan Jian Xiyun. Selama masa banjir dan kelaparan, bencana Yuan berkapur. Seperti jejak Yan Yuanzu, Tian Xuanjun dan Xing Mo, alasan mengapa 12 Tao Tianjun selamat terkait erat dengan Qi mereka sendiri. Wilayah Daofu Tianjun memainkan peran kecil dalam bencana Yuan kapur. Mereka yang benar-benar terpesona oleh orang-orang besar itu adalah Kaisar Dao Xin dan Kaisar Dao Tian setingkat itu. Kaisar Taoisme lebih seperti seorang prajurit kecil. Adapun 4 tingkat alam Dao Wen, Dao Hai, Dao Tai dan Dao Zu, seni bela diri Dao Shenjing bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi prajurit kecil. Ping Xianxian memiliki pikiran yang sederhana dan riang setiap hari. Di dunia Zhu Tiantu, dia senyaman di surga. Mu Yun juga mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan kepada Ping Xianxian semua rahasia yang telah dia kumpulkan. Dia tidak bisa membiarkan Ping Xian seperti ini sepanjang waktu. Meskipun Pan Guling belum muncul di dunia Zhu Tiantu, Mu Yun menganggapnya sebagai manajer Zhu Tiantu. Dan tahun itu, dari dunia Changlan ke Changzhou, dunia kuno hukuman surga, nyawa Mu Yun dalam bahaya. Pan Gulinglah yang merawatnya. Ping Xianxian adalah makanan kering murni. Mu Yun juga ingin membudidayakan Ping Xian dengan baik, dan mungkin akan ada panen yang tidak terduga di masa depan. Bagaimanapun, saya juga sangat terbantu jika bertanya kepada Ping Xian di alam bagua. Aku tidak tahu apa ini. Melihat sekeliling, Mu Yun bergumam, tidak ada orang yang hidup. Apakah ini dunia Ji Wei? Dengan itu, Mu Yun menggigit kaki rusa dengan keras, yang cukup kuat. Menelan daging hewan liar ini tidak hanya memuaskan rasanya, tetapi juga memberikan manfaat yang besar bagi dagingnya sendiri. Saat Mu Yun Mei sedang menikmati kepuasan yang dibawa oleh daging rusa, suara gemerisik tiba-tiba terdengar di kaki gunung di padang rumput yang lebat. Mu Yun mengangkat alisnya. Apakah tidak akan ada lagi hewan liar yang mendekat? Saat ini, tetapi ada terlalu banyak situasi seperti itu. Siapa? Mu Yun langsung berteriak, keluar. Ketika saya mendengar ini, tiba-tiba sebuah tangan keluar dari hutan lebat. Telapak tangannya halus, putih dan lembut, tetapi berlumuran darah. Kemudian telapak tangan lainnya direntangkan, bersih. Mu Yun mengerutkan kening saat melihat telapak tangan. Seperti tangan wanita, Mu Yun bersenandung, keluar. Saat rerumputan dibuka, sesosok tubuh dengan pakaian rusak dan tubuh berantakan,
tergeletak di tanah dan merangkak menuju Muyun selangkah demi selangkah. Sosok itu naik ke depan dengan kepala tertunduk. Tangannya halus, pakaiannya rusak, kulitnya putih dan lembut, dan postur tubuhnya agak kurus. 3 kaki dari awan, perlahan angkat kepala. Kulit wajahnya juga sangat putih dan berminyak. Sepasang mata yang agak sipit menunjukkan sedikit sanjungan. Perpaduan indah panca indera memiliki nafas yang membuat jantung berdebar-debar. Terutama bibirnya, seperti pemerah pipi, menampakkan hangatnya warna putih dan merah. Saudaraku, tolong. Mulut ini mematahkan ilusi Muyun tentang sosok kotor namun tetap luar biasa cantik di depannya. Apakah itu dia? Itu laki-laki. Alasan utamanya adalah pakaian orang ini rusak parah, dan Muyun tidak melihat dadanya. Dia hanya melihat postur tubuhnya yang ramping, kulitnya yang halus dan putih, wajahnya yang genit dan cantik, dan tanpa sadar mengira dia adalah seorang wanita. Saat Anda mendengar suara pria ini, lihatlah jakun yang menonjol di bawah lehernya yang terangkat untuk memastikan pria itu benar. Seorang pria yang hampir lebih halus dan lembut daripada seorang wanita. Muyun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ingatlah bahwa setiap kali saya mengembara di luar angkasa, ketika saya melarikan diri, saya terluka parah dan diselamatkan oleh seorang wanita cantik, atau saya bertemu dengan seorang wanita cantik yang perlu diselamatkan. Dia laki-laki kali ini. Kong. Untuk sesaat, pedang Raja Ming dipersembahkan, dan ujung pedangnya mengarah langsung ke leher pria lembut seperti wanita. Kemarilah. Muyun berbicara langsung. Pemuda itu tampak terkejut dan getir. Dia berdiri dan menatap Muyun. Dia buru-buru berkata, "Saudaraku, aku lemah dan tidak bisa berjalan dengan mantap. Hati-hati, jangan sakiti aku dengan pedang ini." Mendengar ini, Muyun terdiam sesaat. Ketika pemuda itu sampai pada posisi 1 kaki di depan Muyun, dia dipaksa duduk di tanah oleh pedang Raja Dinasti Ming. Sampai saat itu, pemuda itu memandangi daging rusa di tangan Muyun, perutnya keroncongan dan air liurnya mengalir keluar. Ini dia, Muyun membuang setengah daging rusa yang telah dikunyahnya. Pemuda itu tidak peduli, jadi dia menelannya untuk menambah kekuatannya. Bukannya aku sekarat karena kelaparan, tapi aku benar-benar tidak punya kekuatan. Kaki seekor rusa jatuh, dan pemuda iblis cantik itu melihat sepotong daging rusa yang dipanggang oleh Muyun. Ini dia, Muyun langsung melenturkan jarinya, dan pemuda iblis cantik itu mengambil daging itu dan memakannya lagi. Setelah memakan sepotong daging rusa satu persatu, pemuda cantik iblis itu memiliki waktu 1 jam penuh sebelum dia bersendawa dan tampak puas. Melihat Muyun, pemuda iblis cantik itu melengkungkan tangannya dan berkata, "Terima kasih, saudaraku. Aku hampir mati kelaparan. Aku tidak punya kekuatan sama sekali." Kemudian pemuda itu menjentikkan jarinya, dan pakaian compang-campingnya pun menghilang. Sebaliknya, ia mengenakan kemeja panjang, yang sesuai dengan postur tubuhnya yang sedikit kurus. Saat ini, dia menjentikkan jarinya, mengeluarkan botol giok dan menuangkan tetesan cairan ke tubuhnya. Segala kotoran dan benda berlumpur di tubuh mengalir ke tanah. Dalam beberapa tarikan napas, pemuda cantik iblis itu benar-benar berubah. Cantik, wajahnya diukir dengan fitur wajah yang berbeda, dan wajah bersudutnya sangat indah. Kelihatannya longgar ayunkan dengan bebas, namun mata secara tidak sengaja menunjukkan ribuan adat istiadat. Rambut gelap dan lebat ditarik ke atas oleh mahkota batu giok. Di bawah sepasang alis pedang, terdapat sepasang mata persik yang ramping, penuh perasaan asmara, yang akan membuat orang terjerumus ke dalamnya jika tidak hati-hati. Dengan hidung mancung dan bibir merah tebal, tipis dan serasi, terlihat senyuman yang mempesona. Ditambah dengan kemeja panjang berwarna cian muda dengan gumpalan motif tepi awan, diikat dengan pita hijau. Apakah itu dia? Pria ini lebih mirip wanita daripada wanita kecuali jakun dan dada rata. Ketika dia sudah kenyang dan kuat, pemuda itu mendatangi Muyun, langsung duduk di atas batu dan berkata dengan tangan melengkung, "Terima kasih, saudaraku. Bolehkah aku menanyakan namamu?" "Muyun." "Muyun." Pemuda itu tertegun dan berkata, "Saya telah mendengar tentang Tianjiao di semua wilayah utama selama perjalanan ke pegunungan King Huang ini. Saya benar-benar belum pernah mendengar nama saudaramu." 4 lingkaran. Perjalanan ke pegunungan King Huang. Muyun menekan dorongan pertanyaan batinnya dan berkata dengan santai, "Siapa kamu?" "Terima kasih." "Terima kasih untuk apa?" "Maksudku, siapa kamu? Dan, sepertinya kamu juga tidak boleh memanggilku paman."
Mendengar ini, pemuda iblis cantik itu berkata dengan getir, "Aku berkata, namaku Xie Susu. Terima kasih sudah membaca. Itu nama yang tidak tahu malu." Mengajukan keluhan tentang awan. Saat itu, Mo Susu, salah satu anggota keluarga Kunpeng di Jeoyu, memiliki nama yang tidak tahu malu. Memikirkan Mo Susu, aku tidak tahu bagaimana keadaan orang ini sekarang. Di Changlan, dia bertemu Mo Susu beberapa kali. Kemudian, dia meninggalkan Changlan, dan keluarga Jeoyu tidak tahu caranya. Namun, Jeoyu Protos adalah salah satu dari 10 protos teratas di alam semesta kuno. Mo Susu memiliki bakat luar biasa. Saya khawatir dia telah kembali ke Jeoyu Protos seperti Ming Yuexin yang kembali ke 5 roh Protos sekarang, bukan? Terima kasih. Hei, buku-buku. Hei, diam. Mu Yun tiba-tiba berkata, "Terima kasih, nak." Yah, Xie Susu tampak tak berdaya. Dia tidak ingin memanfaatkan orang lain, tetapi namanya diberikan oleh orang tuanya, dan dia tidak berdaya. "Asalmu dari mana?" Xie Susu buru-buru berkata, "Kagetkan kerajaan naga, wilayah naga utara. Keluarga Xie, dunia naga, Beilong Yu, apakah ini, dunia naga?" Mu Yun berseru, "Jadi, apa yang kamu sebut Gunung King Huang ada di kerajaan naga?" Ah, Xie Susu terkejut dan berkata, "Dunia naga yang mengejutkan adalah tanah dengan satu batas di dunia kuno dengan 10 hukum. Dunia naga ada di dunia Songtian." Mendengar ini, Mu Yun duduk di tempatnya, terdiam beberapa saat. "Saya berbicara dengan kamu Gu Chen terakhir kali. Dia memiliki pemahaman umum tentang wilayah dunia baru. Dunia baru terbagi menjadi timur dan barat. Kedua bagian ini dipisahkan oleh dunia surga tengah. Dunia timur dan dunia barat mencakup sekitar 3/4 dunia baru. Dunia Zongtian dan beberapa batas kecil antara dunia kuno besar menempati sekitar 1/4 wilayah. Dunia barat awalnya didominasi oleh dunia kuno Changlan. Belakangan, 9 dewa di bawah tahta Li Changlan muncul, sehingga dunia kuno Changlan terbagi menjadi 10 dunia kuno. Dunia timur sebagian besar ditempati oleh 8 dewa. Beberapa daerah, seperti perbatasan Ziyuan pengorbanan Ziyuan dan perbatasan Jiwei dari keluarga Tianhu ekor 9, ditempati oleh kekuatan batas ini. Seperti dunia kuno hukuman surgawi, ia terletak di barat daya dunia barat. Dunia kuno sifat terletak di timur laut dunia barat. Keduanya berada dalam posisi diagonal, bergema satu sama lain dari jauh. Di manakah batas ekor 9? Dari dunia kuno hukuman surgawi, menuju ke timur adalah dunia kuno King Kiao, dan kemudian menuju ke utara adalah dunia Jiwei. Dalam 2500 tahun terakhir, beberapa orang secara langsung. Dari barat daya dunia barat ke timur laut. Slot, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Orang tua Cixianhao dan Hulu adalah dua hal lama yang tidak bisa diandalkan. Awalnya hanya sebuah langkah kecil, tapi sekarang butuh 10 langkah besar. 10 Dharma dunia kuno. Kaisar dewa dari dunia kuno 10 Dharma adalah Xuanling, dewa dari 10 kaisar dewa Dharma. Sejauh ini, kaisar ilahi belum mendengar tentang dia. Xie Susu menatap Mu Yun dengan rasa ingin tahu di matanya. Dia mendekati Mu Yun dengan hati-hati, menatap wajah Mu Yun dengan mata persik, dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Saudara Mu Yun, apakah kamu baik-baik saja?" Mu Yun tiba-tiba bereaksi dan melihat wajah cantik di depannya. Untuk sesaat, dia memiliki dorongan, cium dia. Tapi memikirkan hal ini, Mu Yun menahan diri. Tidak ada. Setelah menghela nafas, Mu Yun kemudian berkata, "Tuan Muda Xie, sejujurnya, saya pernah bertemu beruang berdarah di sini sebelumnya. Saya pernah bertempur dan menderita beberapa luka di kepala. Saya hanya ingat nama saya dan tidak ingat di mana saya berada. Bisakah Anda memberitahu saya situasinya?" Amnesia. Xie Susu segera berkata, "Jika kamu ingin tahu sesuatu, tanyakan saja, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu." Mu Yun berpikir dan berkata, "Sekarang, di mana kita?" Gunung King Huang. Xie Susu segera berkata, "Pegunungan King Huang terletak di persimpangan 4 batas. 4 alam Changsuan, Tianluo, Wuling, dan Jinglong. Dalam 4 batas, kekuatan teratas bersama-sama mengadakan uji coba dan mengumpulkan para penganut Tao di 4 batas dan di setiap wilayah untuk berlatih di Pegunungan King Huang." Petik 2. Pegunungan King Huang adalah pegunungan yang paling luas dan terluas di antara 4 batas. Xie Susu berkata lagi,
Wilayah Beilong tempat keluarga Xie saya berada terletak di timur laut dunia naga yang mencengangkan. Ini adalah salah satu dari 7 wilayah di dunia naga yang mencengangkan. Mu Yun kemudian berkata, tingkat apa yang kamu bicarakan di dunia kuno 10 Dharma, seperti dunia Changxuan, dunia Tianluo, dunia Wuling, dan dunia naga yang mengejutkan. Mendengar pertanyaan ini, Xie Susu menggaruk kepalanya dan berkata, saya tidak tahu level apa itu, tetapi tokoh teratas di antara kekuatan teratas di 4 lingkaran ini adalah Kaisar di tingkat wilayah Kaisar Daoxin. Kaisar, dengan cara ini, keempat alam ini 2 tingkat lebih tinggi dari alam Changyun. Xie Susu berkata dengan serius, seperti keluarga Xie kami dan keluarga naga, yang terletak di wilayah naga utara, level terkuat di 2 keluarga kami, yaitu Raja Taoisme. 7 domain kerajaan naga diperintah oleh 10.000 Buddha dan 10.000 lembah iblis. Keduanya menempati tanah dari 2 domain. Di 5 domain lainnya, ada berbagai kekuatan yang harus tunduk pada 10.000 Buddha dan 10.000 lembah iblis. Mu Yun mengangguk. Di antara kekuatan di 5 domain, level terkuat adalah Raja Tao. Tingkat terkuat dari 10.000 Buddha dan 10.000 lembah iblis adalah Kaisar di alam Kaisar Daoxin. Seperti dunia Changxuan, dunia Tianluo, dan dunia Wuling juga mirip dengan dunia naga yang mengejutkan. Mu Yun tahu sesuatu di dalam hatinya. Kamu juga seorang tokoh di alam bintang 7. Tahukah kamu apakah 10 Kaisar Dewa Dharma muncul di 10 alam kuno Dharma? Mengacu pada 10 Dewa Dharma, Xie Susu tampak rindu dan menghela nafas. Tidak tahu, tidak tahu. Saya bertanya pada satu hal, bagaimana saya bisa mengetahui berita tentang Kaisar Ilahi? Xie Susu segera berkata, mungkin hanya kekuatan emas yang tahu 1 atau 2. Kekuatan emas. Apa ini? Xie Susu dengan sabar berkata, perbedaan antara 10 dunia kuno dan dunia kuno lainnya terletak pada keteraturan ketat kekuatan 10 dunia kuno di masa banjir dan kelaparan. Kekuatan yang menduduki sebagian kecil wilayah disebut pasukan Xuanxi. Tingkat tertinggi berkisar dari wilayah Daowen Yiyuan hingga wilayah Wuxing. Penguasa wilayah kecil adalah kekuatan besi hitam. Tingkat dari wilayah Daowen Liuhe hingga wilayah Xifang adalah yang teratas. Saat menduduki wilayah yang luas, ada Raja Tao yang bertanggung jawab. Itu adalah kekuatan tingkat perunggu. Keluarga Xie dan keluarga naga kami semuanya adalah kekuatan tingkat perunggu. Di atas kekuatan tingkat perunggu, ada kekuatan tingkat emas. Seperti yang baru saja saya katakan, 10.000 Buddha, 10.000 lembah iblis, dan kekuatan tingkat emas adalah penguasa tertinggi di wilayah kecil. Xie Susu berkata dengan serius, mungkin ada ribuan lingkaran kecil di seluruh 10 dunia kuno Dharma. Dengan kata lain, setidaknya ada ribuan kekuatan emas. Xie Susu berkata lagi, selanjutnya, Li adalah penguasa dunia tengah pertama, yang merupakan kekuatan setingkat berlian. Kekuatan ini menduduki dunia tengah pertama dan mengatur ratusan miliar makhluk. Tingkat teratas adalah sosok Kaisar Tao, dunia. Dalam 10 dunia kuno Dharma, mungkin ada ratusan dunia tengah seperti itu. Lalu ada dunia yang besar. Penguasa dunia besar adalah kekuatan super. Nantinya, itu adalah kekuatan yang bertanggung jawab atas beberapa lingkaran besar, kekuatan tertinggi dan teratas. Xie Susu menghela nafas, dari kekuatan tingkat Xuanxi hingga kekuatan tertinggi dan teratas, ada 7 tingkatan, yang jelas di semua tingkatan. Kekuatan tingkat rendah perlu memberi penghormatan kepada kekuatan tingkat tinggi. Mu Yun tertegun dan berkata, berapa banyak pasukan tertinggi dan teratas? Sekitar 20 atau lebih. Tingkat duduk terkuat di kota adalah tidak ada langit dan bumi. Xie Susu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, sepertinya ini adalah level puncak Dadao Senjing. Ya, itu salah. Mu Yun terkejut. Xie Susu sepertinya melihat bahwa Mu Yun bingung, dan kemudian berkata, menurutmu ini bukan level teratas dari 10 dunia kuno, bukan? Tentu saja tidak, Xie Susu berkata sambil tersenyum, kekuatan tertinggi di dunia kuno dari 10 Dharma itu seperti sebuah piramida. Ia berada dalam batas sumber 10 Dharma. 10 sumber hukum. Tempat apa ini? Xie Susu tidak bisa menahan tawa saat melihat wajah Mu Yun. Senyuman ini membuat orang gemetar. Mau tak mau aku ingin memeluk Xie Susu dan memberinya ciuman keras. Melihat ekspresi Mu Yun, Xie Susu tidak terkejut. Dia terbatuk dan berkata, saudara Mu Yun, saya laki-laki. Aku tahu. Mu Yun lalu berkata, di manakah sumber dari 10 Dharma? Xie Susu segera berkata,
dunia sumber dari 10 hukum adalah inti dari dunia kuno dari 10 hukum. Anda dapat memahaminya sebagai ibu kota kekaisaran dari dinasti kekaisaran. Jadi, orang paling berkuasa yang tidak bisa berada di alam Tuhan tanpa surga semuanya berada dalam batas 10 sumber dharma. Muyun mengatakan ini, tetapi Siesusu menggelengkan kepalanya. Tidak, ya dan tidak. Siesusu menghela nafas, di 10 dunia dharma, dunia sumber dari 10 dharma adalah pusat inti bumi, mengumpulkan kekuatan tak terkalahkan yang paling kuat di seluruh 10 dharma dunia ilahi. Shengsuan Tianfu, kekuatan yang diciptakan oleh Xuanling, Kaisar 10 Dewa Dharma. Tetapi tahun itu, bencana kapur Yuan terjadi. Di seluruh 10 alam Dewa Dharma, kekuatan di semua tingkatan mematuhi perintah 10 Kaisar Dewa Dharma untuk berpartisipasi dalam perang. Dunia runtuh karena kematian dan cedera. Sebagai inti dari 10 dunia Dharma, 10 dunia sumber Dharma adalah tempat paling gelap dalam Perang Dunia Pertama. Bencana kapur Yuan berakhir dan dunia runtuh. Sekarang dunia baru telah berkumpul. 10 dunia Dharma telah menjadi dunia kuno dari 10 Dharma, dan dunia sumber dari 10 Dharma telah ditutup. Tertutup. Pada titik ini, Siesusu memungut dahan di satu sisi dan menggambar area tidak beraturan di tanah, yang umumnya tampak persegi. Di area persegi, Siesu menggambar sebuah lingkaran. Lingkaran menempati hampir setengah dari seluruh luas persegi. Kemudian, Siesusu menggambar 4 wilayah di sekeliling lingkaran, tenggara dan barat laut. Saat ini, Siesusu menulis 4 karakter besar di lingkaran tengah, 10 lingkaran sumber Dharma. Ini adalah dunia sumber dari 10 Dharma, inti dari dunia kuno 10 Dharma. Begitu besar, Muyun tercengang. Itu benar, kekuatan tertinggi dan teratas, kekuatan super, kekuatan berlian, dan sebagainya yang baru saja saya sebutkan menempati setengah dari 10 dunia kuno. 10 sumber hukum. Ini adalah inti dari 10 dunia kuno Dharma dan menempati setengah dari wilayah tersebut. Hal seperti ini biasa terjadi pada seniman bela diri yang tinggal di 10 dunia kuno Dharma. Kemudian, Siesu menunjuk ke 4 area di tenggara dan barat laut lingkaran. 100 batas Perancis Timur, 100 perbatasan Perancis Barat, 100 perbatasan Perancis Selatan. Baiji dari Perancis Utara, Siesusu berkata sambil tersenyum, ini adalah 4 wilayah yang diakui oleh semua orang saat ini. Keempat wilayah ini dikelilingi oleh 10 sumber hukum. Dengan kata lain, 10 dunia kuno mencakup 5 wilayah. Di antara mereka, 10 sumber adalah yang terbesar, terhitung setengahnya. 400 batas lainnya mencakup setengahnya. Setiap 100 wilayah perbatasan menempati 1/8 dari seluruh dunia kuno. Siesusu berkata dengan sabar, tetapi meskipun disebut Baiji, keempat Baiji tidak berarti hanya ada ratusan batas. Seperti 4 alam kecil Changsuan, Tianluo, Wuling, dan Jinglong, mereka terletak di wilayah paling utara dari 100 alam di Perancis Utara. Orang baik, di seberang utara dan selatan. Dunia kuno 10 Dharma sungguh besar, tentu saja, sangat besar untuk menjadi sebuah dunia. Siesusu berkata sambil tersenyum, tetapi yang terbesar pastilah 10 dunia sumber Dharma. Selama bertahun-tahun, banyak tokoh puncak di 400 dunia sumber Dharma telah mencoba membuka 10 dunia sumber Dharma dan memasuki 10 dunia sumber Dharma. Dunia sumber Dharma, tetapi semuanya gagal. Bahkan, banyak tokoh puncak di alam dewa jalan besar memasuki batas 10 sumber Dharma dan mati di sana selamanya. Siesusu tampak rindu sekaligus takut. Dunia sumber 10 Dharma adalah inti dari dunia 10 Dharma pada tahun itu. Itu adalah kawasan paling menarik di seluruh dunia. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu juga merupakan kawasan paling menarik di seluruh dunia kuno langit dan bumi. Siapa yang tidak ingin mencari tahu? Tidak bisakah kamu menembus puncak alam dewa jalan? Ya, Siesusu menghela nafas, dinding sumber pembatas memisahkan seluruh 10 dunia sumber Dharma dan 10 dunia kuno Dharma. Anda tidak bisa masuk kemanapun baik di langit maupun di bawah tanah. Saya tidak tahu apakah ada orang yang hidup dalam batas sumber 10 hukum. Dan dikatakan bahwa, Siesusu berkata dengan misterius di wajahnya, dikatakan bahwa Shengsuan Tianfu berada di alam 10 sumber Dharma. Tokoh-tokoh teratas dan kekuatan teratas yang mengikuti Kaisar 10 Dharma di masa lalu sedang tidur di alam 10 sumber Dharma. Suatu hari, ketika Kaisar 10 Dharma bangun, tembok sumber alam akan hancur. Pada saat itu,
Kaisar 10 Dharma akan memimpin orang-orang kuat Sengsuan Tianfu yang tak terhitung jumlahnya untuk muncul di depan dunia dan mendapatkan kembali kendali atas dunianya. Semua orang pasti sangat penasaran dengan legenda yang kuat, tak terkecuali legenda Kaisar Dewa. Xie Susu segera berkata sambil tersenyum, saya pernah mendengar hal-hal ini. Saya tidak tahu apakah itu benar atau salah. Anda mungkin dapat memahami situasi dunia kuno 10 Dharma. Kemudian Xie Susu berkata sambil tersenyum, Saudara Muyun, bukankah kamu berasal dari dunia kuno 10 Dharma? Cedera otak dan amnesia membohongiku, bukan? Muyun mengangguk. Xie Susu segera berkata, haha, aku tahu itu. Asalmu dari mana? Muyun melihat ke selatan dan bergumam, surga menghukum dunia kuno. Xie Susu tercengang, tidak mungkin, bagaimana mungkin? Anda juga seorang Tao, dan Anda tidak dapat melakukan perjalanan menembus tembok dunia di semua dunia. Setidaknya Anda hanya dapat melakukannya jika Anda memiliki orang besar di sana, tingkat Kaisar Daosin. Muyun tidak bisa menahan tawa dan berkata, ya, ceritanya panjang. Surga menghukum dunia kuno, dan setiap batas, setiap wilayah, dan setiap batas juga sangat luas. Namun, pemimpin besar Paviliun Tianjing, Ye Guchen, telah pulih, dan Paviliun Tianjing juga sedang dalam proses mendapatkan kembali kendali atas dunia kuno Tianjing. Namun hal ini tidak terjadi di dunia kuno dengan 10 hukum. Apakah 10 dunia sumber Dharma terlarang dibuat oleh Dewa Xuanling? Mengapa beliau melarang 10 sumber Dharma? Menurut pemahaman Muyun tentang Kaisar Ilahi, sebagian besar Kaisar Ilahi lainnya memiliki berita. Lin Tianyuan bertekad untuk mati, tetapi Kaisar Ilahi lainnya tidak bertekad. Kemungkinannya adalah mereka masih hidup. Setidaknya Seng Xuanling adalah Kaisar Dewa. Bahkan mengorbankan Ziyuan berani kembali ke dunia Ziyuan dan kembali ke sarang lamanya. Seng Xuanling tidak perlu takut pada apapun, juga tidak perlu melarang 10 dunia sumber Dharma. Setelah memikirkannya, Muyun tidak punya ide apapun. Berhentilah berpikir. Lagi pula, jarak antara dia dan Kaisar Dewa terlalu jauh. Ceritakan padaku tentang dunia nagamu yang menakjubkan. Muyun pertama kali memasuki dunia kuno 10 Dharma. Sepertinya dia tidak ingin pergi sekarang. Namun, jika dia bisa mencapai alam Kaisar Daosin, dia bisa melintasi kehampaan dan melintasi tembok dunia kuno dengan tubuh dagingnya sendiri. Dia bisa pergi kemana saja. Jika Anda datang, Anda akan merasa nyaman. Muyun ingin tinggal di 10 dunia kuno Dharma dan melihat seperti apa 10 dunia kuno Dharma saat ini. Meskipun saya tidak mencapai batas 9 ekor kali ini, saya tidak melihat 9 anak, dan saya tidak dapat mengeksplorasi secara mendalam misteri tubuh manusia dengan 9 anak. Tapi hasilnya lumayan. Setidaknya saya tidak pergi ke 4 dunia kuno zaman anjing, dunia kuno Futu, dunia kuno Potuo, dan dunia kuno Shuro. Kalau tidak, dia akan seperti telah terjun ke sarang serigala dan tidak tahu bagaimana harus mati. Keempat dewa itu masih bersedia membunuhnya. Namun surga menghukum Kaisar Dewa Yun Mingzhao dan 10 Kaisar Dewa Dharma Xuanling. Saat ini, dia tidak menunjukkan posisinya. Tentu saja, mungkin juga kedua dewa tersebut belum pulih. Bagaimanapun, dalam 10 batas kuno, tampaknya aman untuk saat ini. Selama 2500 tahun, saya bertanya-tanya apakah Sinya telah mencapai tingkat Raja Tao. Di wilayah Changyun tempatnya kecil. Jika Wangsinya ingin berkembang, itu tidak mudah. Mendengar pertanyaan Muyun, Xie Susu langsung berkata, ya. 7 wilayah kerajaan naga, di barat, utara dan selatan saling bertentangan. Mereka adalah 10.000 Buddha dan 10.000 setan. Kedua wilayah ini adalah tempat 10.000 Buddha dan 10.000 lembah iblis berada. Selama ini, Buddha dari 10.000 Buddha ingin menyelamatkan iblis-iblis besar di lembah 10.000 iblis, dan iblis-iblis besar di lembah 10.000 iblis ingin membunuh keledai botak itu. Karena itu, kekuatan emas, Kaisar Daosin yang bertanggung jawab. Xie Susu berkata lagi, di tengah kerajaan naga, ada 3 wilayah dari selatan ke utara, wilayah kuno bawah, wilayah naga tengah, dan wilayah kuno atas. Kemudian, di sebelah timur kerajaan naga, utara dan selatan saling bertentangan, yaitu kerajaan naga utara dan kerajaan naga selatan. Keluarga Xie kami adalah kekuatan perunggu besar di wilayah naga utara. Kami bersaing dengan keluarga naga dan mengambil alih wilayah naga utara. Tentu saja, domain Beilong adalah domain besar. Ada lebih dari selusin domain kecil,
termasuk lebih dari selusin pasukan besi hitam dan lusinan pasukan Xuanxi. Mu Yun mengingatnya. Xie Susu berkata dengan serius, 10 alam Dharma, dari zaman kuno hingga saat ini, memiliki tingkat kekuatan yang mengerikan. Xuanxi, besi hitam, perunggu dan emas harus memberi penghormatan dan menghormati dari bawah ke atas. Jika Anda tidak mematuhi sejumlah pemberontakan, Anda akan menghadapi bencana. Saya pernah mendengar bahwa pada masa kelaparan, Sheng Xuan Tianfu adalah penguasa terbesar di 10 dunia Dharma. Kekuatan maju lapis demi lapis, dan harta duniawi yang memberi penghormatan dikumpulkan di Sheng Xuan Tianfu. Oleh karena itu, di dunia kuno yang makmur dan tandus serta 10 dunia Dharma, semua kekuatan tertinggi dan teratas ingin membiarkan putra surga yang sombong di keluarga dan keluarganya sendiri dapat beribadah di istana Sheng Xuan Tian. Mu Yun mengangguk. Dengan cara ini, 10 dunia kuno Dharma, Sheng Xuan Tianfu, tidak mengetahui apa yang terjadi. Kecuali Anda membuka apa yang disebut dinding sumber batas dan memasuki batas 10 sumber Dharma, Anda dapat mengetahui apa yang terjadi. Namun, bahkan tokoh tingkat puncak di ranah Dadao Senjing pun mati. Mu Yun merasa mustahil baginya untuk memasuki 10 alam sumber Dharma. Aku menyelamatkan hidupmu. Kamu menjawab keraguan ini untukku. Ayo berpisah sekarang, kata Mu Yun, melengkungkan tangannya, bangkit dan ingin pergi. Saudara Mu Yun. Tapi Xie Susu buru-buru berdiri dan meraih Mu Yun. Mu Yun kembali menatap Xie Susu. Xie Susu segera melepaskannya dan tampak menyesal. Seperti ini saja, sedikit pemalu, sedikit takut, dan sedikit malu, yang membuat Mu Yun gemetar sejenak. Celah, apakah perasaan hati? Mu Yun bersumpah bahwa sama sekali tidak ada masalah dengan orientasinya.